Baik. Ya, saat ini kita belajar mengenai alat-alat ukur mekanik. Ini salah satunya. Setelah kamu melihat atau membaca materi yang sudah di-share, jadi ini alat namanya apa? Dial indikator atau dial gimana? Dial gauge. Ya, tulisannya gauge tapi bacanya gauge. Jadi ini dial gauge atau dial indicator ya. Jelas sampai sini? Ya. Ini apa namanya? Dial gauge atau dial indikator ya. Sekarang kita pelajari dulu bagian-bagiannya ya. Yang pertama ya, dari bawah. Nih. Ini dari bawah. Apa ini namanya? Magnetic holder. Bagus. Ini namanya magnetic holder atau magnetic stand. Ya. Yang dalam stand ini ada magnetnya. Tujuannya untuk apa? Supaya stand ini, dial indikator ini menempel erat saat digunakan. Nah, dalam magnetic stand ini ada yang bisa diputar-putar ini. Ini namanya apa? Apa? Nah, ini magnetic stand atau magnetic holder. Ini namanya beda. Ini adalah kalau di kelistrikan disebut saklar atau switch. Ini disebut magnetic switch. Ya, ini adalah penyetel atau yang mengaktifkan magnetnya. Jadi di sini ada angkat ada tulisannya on atau off. Ya, on atau off. Bisa jelas? Bisa lihat? Bisa kelihatan? Nih. Ya. Ini kalau diputar ke sini itu on. Artinya ini nanti ininya aktif. Kalau kita lihat dulu nih. Ada sebuah besi nih kayak gini. Tuh, ya. Nempel ya. Kuat nih, kuat banget. Jadi saat dilepas kita putar. Tuh. Bisa dipahami? Ya. Terus selanjutnya ke atas. Ini yang berdiri tegak, atasnya apa namanya? Full force. Betul, full force. Atau bahasa Indonesianya bisa disebut penyangga. Berikutnya nih. Nah, di sini ada pengunci-pengunci nih, yang hitam-hitam ini warnanya ya. Pengunci pada tool post-nya ini atau penyangganya ini, yang memungkinkan dia bisa naik turun. Ya, perhatikan ini. Kalau kita kendorkan, ini apa namanya yang hitam ini? Ada namanya nggak? Beam? Apa? Gauge beam lock. Ya, gauge beam lock. Ya, kalau ini mah pengunci aja gitu udah cukup sih ya. Nah ini kalau diputar itu ke kiri ini akan kendor. Maka dia bisa naik ke atas atau ke bawah. Paham ini? Nah, kita kencangkan diputar ke kanan. Kencang sesuai dengan kebutuhan posisi benda yang akan diukur. Paham sampai sini? Oke. Sekarang kita lihat yang penyangga yang satunya lagi, yang ini lebih fleksibel lagi. Ini kita putar, kendorkan. Nah ini juga bisa kiri kanan atau naik turun. Kalau kita menyetel bersamaan berarti begini tuh, ya. Ini bisa begini. Ya, posisinya bisa seperti ini. Bisa dipahami? Jadi ini bisa putar 360 derajat dan juga bisa seperti ini. Jadi bisa ini naik turun atau kiri kanan ini ya. Bisa dipahami sampai sini? Misalkan posisinya begini. Kencangkan. Ini kencangkan. Nah, nanti setelah Bapak demonstrasikan, kalian akan diminta untuk mendemonstrasikannya juga secara kelompok nanti ya. Nah nanti, jadi ini kamu perhatikan betul dulu demonstrasi singkat ini. Terus
kita mengarah ke sini sekarang. Nah ini, mengarah ke bagian komponen utamanya, bagian utama dari dial indikator ini. Ya. Nah ini. Nah ini. Kita perhatikan ini. Ini ada yang warnanya hitam ini, mengelilingi ini. Nah ini. Ini bisa diputar-putar, ya. Ini bisa diputar-putar, loh. Itu bisa diputar-putar. Ini namanya apa? Outer ring. Bagus. Sepakat yang lainnya? Ini namanya outer ring. Outer itu kan luar, ya. Ring itu kan sebuah kayak cincin itu ya. Jadi cincin terluar nih, outer ring, ya. Nah, ini bisa diputar-putar. Tujuannya untuk apa? Ini outer ring ini nanti untuk menolkan alat ini. Jadi posisinya nanti kalau mencari nol itu dengan cara diputar-putar seperti ini. Bisa dimengerti? Ya. Oke, kita lanjutkan. Outer ring ini ada penguncinya. Ini. Nah, ini yang sebelah sini nih. Nah, ini nih di atas. Ini ada penguncinya. Jadi kalau ini dikunci, outer ringnya tidak akan bergerak tuh, ngunci. Kalau ini udah posisi 0 misalkan nanti nggak akan dikunci aja pakai penguncinya ini. Selanjutnya kita ke bawah ke bagian skalanya dulu. Ini adalah skala yang besar. Skala besar itu kalau kamu bisa melihat di gambar dari materi yang sudah ada, ya itu dari angka berapa ke angka berapa? Hah? Dari 0 sampai 90. Ya, dari 0 sampai 90. Kalau 0 lagi sebenarnya ya. Nah, ini kita lihat. Ini dari 0 muter 10 dulu. Yang ini ya. Dari 0 nih 10, 20, 30 terus sampai 90 ke 0 lagi. Betul ya? Betul? Nah, gitu. Jelas ya di situ ya gambarnya ya. Walaupun kalian melihat kesininya agak jauh ya, tapi jelas itu 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, kemudian balik ke 0. Itu skala yang besarnya ya, skala yang besar. Disebut apa itu skala itu? Hah? Skala McFine ya. Nah, oke. Ada jarumnya. Ini disebut apa jarumnya yang panjang itu? Long pointer. Nah, ingat-ingat ini long pointer. Kemudian ada skala yang kecil ini dan jarum yang kecil. Ini short pointer. Baik. Ada juga di sini ada sebuah keterangan. Ini 0,01 mm. Bisa dilihat di sini gambarnya 0,01 mm, betul? Betul. Di bawahnya apa? 0 sampai 10 mm. Ya. Atasnya 0,01 mm, bawahnya 0 sampai 10 mm. Ah, perhatikan. Ya. Kita lanjutkan. Ini dulu sebentar. Baik. Nah, selanjutnya yang skala yang kecil ini dari 0 sampai berapa itu? 10 ya? Dari 0 sampai 10. Oke, baik. Selesai dulu itu bagiannya. Kemudian yang di bawah ini apa namanya? Spindle itu yang naik turun, ini spindle. Nah, bagian di atasnya apa? Stem. Oke. Yang hitam ini, yang hitam? Titik kontak. Titik kontak boleh apa? Selain itu, sensor apa? Bidang sentuh. Nah, nggak apa-apa. Titik kontak, bidang sentuh, atau sensor sentuh nggak apa-apa, ya. Sama saja. Jelas sekarang? Jelas. Itu bagian-bagiannya ya, sudah disebutkan semua. Nah, sekarang bagaimana cara merakit ini ya? Sebenarnya merakit ini supaya dari ini bisa dilepas atau enggak ini ya? Bisa dilepas ini ya? Bisa dilepas. Kita kendorkan penguncinya ini.
ini bisa dilepas. Nah, ini bisa dilepas seperti ini. Nanti bisa dilepas seperti ini. Nah, bisa kita lihat sekarang ya cara membacanya ya. Perhatikan ya. Perhatikan. Di sini kendorkan dulu. Nah, kita lihat dulu. Perhatikan ini, jarum yang panjangnya ini dari 0 ke 10 berapa strip? Ada di gambar itu. Dari 0 ke 10 berapa strip? 10 strip. Paham ya? Dari 0 ke 10 strip. Dari 10 ke 20 berapa strip? 10. Berarti udah dari 0 ke 20 berapa strip? 20. Sekarang dari 0 ke 90 berapa strip? 90 strip. Dari 0 ke 0 lagi berapa strip? 100 strip. Paham ya? Nah, sekarang jarak satu stripnya adalah 0,01. Berarti gini, jarak satu stripnya 0,01. Berarti dari 0 ke 0 berapa? 1 berapa? 1 mili. Ya. Dari 0 kalau ini mutar, bidang sentuhnya ini kita gerakan, misalkan kita ketekan, maka dia mutar ke 0 lagi. Dari 0 ke 0 lagi maka dia adalah 1 mili. Kalau satu putaran ya. Kalau 2 mili. Kalau 3 mili. Nah, kalau kita putar misalkan dari 0 ke 0 ini sekali, maka nah ini kalau posisi sekali gini, taruh. Maka jarum pendeknya, short pointernya akan menunjukkan angka 1. Paham? Jadi kalau satu putaran, ini berapa putaran sih? Oh, short pointernya lihat. Jarum pendeknya lihat. Ke angka berapa? Kalau jarum pendeknya ke angka 1 berarti 1 putaran, berarti 1 mili. Paham ya? Kalau short pointernya ke angka 2 berarti 2 putaran, berarti 2 mili. Nah, kalau angka short pointernya ke 3 berarti 3 mili kan? Tapi lebih sedikit, misalkan lebihnya adalah di angka 40, berarti berapa? 3,40 atau 3,4 sama saja. Betul. Ya, 3,4 atau 3,40 mm. Jadi bisa dipahami sekarang? Jadi itu untuk penjelasan cara membaca dial gauge atau dial indikator ini. Ya, sekarang kita coba susun di sini, ya, supaya kamu nanti ini lebih praktis di bongkar pasangnya ya. Ini kita sudah lepas. Kemudian ini ada pengikatnya juga, bisa kita buka. Nah, bisa kita buka, bisa kita dorong, kan terlepas nih. Ini terlepas. Nah ini, perhatikan nih. Jadi kalau ininya kita lepas semuanya, hati-hati. Nah ini, kita lepas. Nah ini, 1 lepas, 2 lepas. Ini ada ring lepas. Kemudian ini juga ada penguncinya. Ini penguncinya ya.